Masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini diperpanjang justru jadi bola liar. Kini Mahkamah Konstitusi alias MK telah mengeluarkan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun. Sudah diduga sebelumnya bahwa persoalan ini akan menjadi isu yang akan dimainkan oleh kalangan kampret yang menghalalkan segala cara guna menyalahkan pemerintahan Joko Widodo. Terbukti saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi justru disebut atau dianggap bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Denny Indrayana salah satunya. Ia mulai berkoar bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024. Dalam berbagai kesempatan, Denny Indrayana menyampaikan hal tersebut. Lantas, apakah ini sengaja dikaitkan dengan kasus yang kini dihadapi oleh elit Partai Nasdem, yaitu pembangunan BTS? Apakah ini pula ada kaitannya dengan kasus yang menjerat elit Partai Demokrat, yang baru saja disita uangnya senilai 1,5 miliar? Apakah isu ini sengaja di-framing agar terkesan Joko Widodo menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul kawan dan memukul lawan? Denny Indrayana mungkin lupa jika kasus korupsi proyek BTS oleh Bakti Kominfo ini mulai terkuak pada Agustus 2022. Pada saat itu, Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G untuk mendukung aktivitas masyarakat saat itu. Jika dikesankan mematikan Nasional Demokrat, justru terbalik. Sebab saat itu Nasional Demokrat masih satu jalan dengan pemerintahan. Nah, saat Surya Paloh mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasional Demokrat baru-baru inilah yang menjadi faktor renggangnya hubungan antara Nasional Demokrat dengan kubu koalisi pemerintah. Justru saat itu pemerintah diminta untuk tegas. Sebab Nasional Demokrat bagian dari lingkungan pemerintahan. Bahkan kasus tersebut menyeret salah satu menteri dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Kasus yang jauh-jauh hari sudah berhembus pun menjadi bola liar guna membuat kesan bahwa kubu Jokowi menghalalkan segala cara. Kasus yang menyeret salah satu elit Partai Demokrat juga sudah hampir setahun yang lalu. Bahkan KPK sudah memulainya sejak 6 Juni 2022. Bahkan KPK kemudian meminta bantuan Polda Papua untuk mencari Bupati Membramo Tengah, Riki Hampanggawak. Sebab yang bersangkutan mangkir dari 2 kali panggilan yang telah dikeluarkan KPK. Fatalnya si doi diduga kabur ke Papua Nugini. Kebetulan pengembangan kasusnya kemudian menyeret salah satu staf DPP Partai Demokrat. Apakah putusan MK tersebut sehingga dikesankan Joko Widodo bagian dari orang yang bertanggung jawab atau bahasa kasarnya mengatur agar keputusan tersebut diputuskan sehingga bisa melindungi koalisi dan menjerumuskan oposisi? Situ sehat, Pak Indra. Saat ini kita berikan kekuasaan penuh bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja. Siapa saja orangnya, jika punya bukti kuat melakukan tindakan korupsi, maka segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan malah melindungi koruptor, dengan sengaja mengaitkan segala sesuatu guna mencari sensasi serta memuaskan sawat politik semata. Apakah si Indra ini sengaja mau melindungi para tikus-tikus kantor alias koruptor? Kira-kira bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.